Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Erli Ridho Kismawadi SEIMA sebagai dosen pengampuh mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Langsa. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan analisis putusan pengadilan putusan nomor 5 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PTA titik SMG melawan putusan nomor 824 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PA titik KRA. Yang pertama, bentuk-bentuk perbedaan pertimbangan putusan. A. Putusan nomor 5 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PTA titik SMG. Yang pertama, duduk perkara. Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana terkuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 841 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PA titik KRA tanggal 16 November 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan para penggugat. Yang kedua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak 355.000. Pembaca akte permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karanganyar bahwa para penggugat atau para pembanding pada tanggal 29 November 2001 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 841 garis miring PDT titik G garis miring 2001 garis miring PA titik KRA tanggal 16 November 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 1 Desember 2021 secara patuh dan sah. Kedua, pertimbangan aspek yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimulai di dalam putusan. Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan ini yaitu menimbang bahwa para pembanding mengajukan bandingan pada tanggal 21 November 2001. Pihak para pembanding dan pembanding harus pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 16 November 2021 secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding diajukan dalam tanggal dan waktu dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menuntut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1945 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, Joperman Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Judex Factir berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbang dan diputus kembali. Ketiga, pertimbangan aspek filosofis. Hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Untuk itu, setiap putusan hakim harus menimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan masyarakat, dan keadilan moral. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara AGO, baik itu bandil A maupun bandil B, yang terdiri dari berita acara sidang putusan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 841 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PA titik KRA titik tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Memohon banding kontrak memori banding serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara AKOU
maka majelis hakim tingkat banding akan membandingkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya gugatan penggugat. Gugatan pembuat melawan hukum dari pihak para penggugat lewat kuasa hukumnya terdapat tergugat melalui Pengadilan Agama Karanganyar. Sebagai gugatan para penggugat pada tanggal 20 Juni 2021 yang telah diregulasi dengan nomor 841.PDT.G/21/2021/PA. Yang keempat, perbandingan aspek sosiologis. Perbandingan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologi tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak, serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang dianjurkan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukum menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang dianjurkan baik dari pihak penggugat maupun tergugat, dan membuat dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutuskan perkara, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Menimbang bahwa atas jawaban dari pihak tergugat tersebut, pihak menggugat telah menyampaikan repliknya sebagai dalam berita acara pada tanggal 14 September 2021. Menimbang bahwa atas replik dan para penggugat, pihak tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana berita acara sidang pada tanggal 21 September 2001. Menimbang bahwa untuk mengkuatkan penggugatan, para gugatan telah mengajukan bukti surat dari P.1 sampai dengan bukti P.14. Demikian juga untuk menguatkan bantahannya, pihak tergugat telah menyampaikan bukti tertulis dari bukti T.1 sampai dengan menimbang bahwa pokok masalahnya dalam perkara AKO adalah gugatan B putusan nomor 824.PDT-2023/PA.KRA. Yang pertama, duduk perkara. Bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertera pada tanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, dan register perkara nomor tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, manajer koperasi selaku manajer tergugat 1 telah menandatangani penyimpanan dana dalam bentuk biliar simpanan berjangka di tergugat 1 atas nama penggugat 1 dengan nomor rekening SJ.00 sebesar 200 juta rupiah. Nah, ini dia ada total-totalnya sampai jatuh temponya juga ada. Kita lanjut di bawahnya. Dari hasil dari simpanan ini transfer ke rekening nomor XXX simpanan umah tergugat 1 atas nama penggugat 1. Bahwa tanggal 18 Juni 2019, manajer koperasi selaku manajer tergugat 1 telah menandatangani penyimpanan dana dalam bentuk biliar simpanan berjangka tergugat 1 atas nama penggugat 3 dengan nomor rekening tersebut sebanyak 175 juta rupiah. Nah, ini juga ada jatuh temponya pada tanggal 18 Juni 2020 diperpanjang otomatis. Di sini juga ada nisbah bagi hasil dan sebagainya ya. Pertimbangan aspek yuridis. Yang kedua, sehubung dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum, penulis melakukan analisis pada putusan dalam perkara nomor 824/G/2023/PA.KRA bahwa materi gugatan para penggugat adalah mengenai pembatalan homologasi atas putusan perkara niaga nomor 910 K/Paitlid/2023/JO. Perkara niaga nomor 1/PDI/SUS pembatalan pendamaian (2023/PN). Putusan di atas permohonan penyataan Paitlid dan hal-hal yang lain berkaitan dengan aturan dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan dan yang ada di daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Yang ketiga, pertimbangan aspek filosofis. Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dijelaskan. Total ukurannya bagi para pihak yang bersengketa.
adil bagi satu pihak. Belum tentu disangka adil dari pihak lainnya. Analisis hukum dalam mempertimbangkan hakim pada perkara untuk mencerminkan unsur kasus keadilan karena majelis hakim telah mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi para pihak. Majelis hukum telah menetapkan kesesuaian peraturan yang telah ada dengan putusan hakim. Dan dasar pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang dirugikan dalam menuntut apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang dirugikan juga apa yang dirugikan sebenarnya menjadi hak para perkara ini, mengembalikan mahar, dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajiban, bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa turut penggugat 2 tersebut di atas dan memeriksa pula kartu tanda pengenal pegawai ATR atau BPN para penerima kuasa, bahwa turut tergugat 3 telah menegaskan Turut penggugat 3 telah menugaskan kepada Esti Afriani hanya berdasarkan surat tugas tanggal 1 Agustus 2023. Oleh karenanya, majelis menganggap tuntutan tergugat 3 tidak hadir di persidangan. Nah, ini dia penggugat 1, 2, 3, dan sebagainya tentang di pengadilan. Yang keempat, pertimbangan aspek sosiologis, yaitu pertimbangan tata nilai budaya hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis ini dalam menetapkan sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, ini dia faktor-faktor perbedaan pertimbangan putusan, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, menimbang bahwa dari bunyi teks pasal tersebut bahwa maka dapat ditarik unsur dari pembuatan melawan hukum atau PMH sebagai berikut. Yang pertama, ada pembuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, bertentangan dengan kesucian, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat, atau dengan B, ada kesalahan. C, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. D, ada kerugian, menimbang bahwa apakah benar pihak tergugat telah melakukan pembuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik itu berdasarkan bukti-bukti dari pihak penggugat maupun bukti-bukti dari pihak tergugat. B, faktor eksternal, menimbang bahwa keberatan pihak para penggugat yang telah disampaikan para pihak tergugat sudah mendapatkan tanggapan atau menjelaskan dari pihak tergugat. Yang demikian kemudian bermuara kepada terjadinya musyawarah antara kedua pihak namun belum mencapai titik tertentu. Yang ketiga, implikasi perbedaan pertimbangan putusan. Pada prinsipnya, pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum, dan pertimbangan tentang hukum. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan pertimbangan tentang duduk perkara. Pertimbangan duduk perkara yang menggambarkan dengan singkat tetapi jelas. Kronologi tentang duduk perkara mulai dan usaha, pendamaian, dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya ditetapkan pada peristiwa hukumnya. Maka, hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu filosofis yang mencerminkan keadilan, yuridis yang mencerminkan hukum, dan sosial yang mencerminkan kemanfaatan. Dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah dapat tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding itu sendiri, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut pihak tergugat tidak terbukti melakukan pembuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Maka gugatan para penggugat harus ditolak seharusnya dan keberatan para penggugat atau para pembanding dan disampaikan lewat memori banding pada tanggal 13 Desember 2001. Maka harus disampaikan berdasarkan uraian atas faktor-faktor yang mempengaruhi dasar
pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penceraian, yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberikan kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu, peristiwa tertentu, berarti peraturan tersebut hanya terbatas pada peristiwa tertentu. Untuk itu, dalam hal ini, hakim mengedepankan konsep maslahah, di mana hakim memiliki pertimbangan kebaikan baik bagi itu pihak dan mencegah kemudaratan bagi dua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Sekian dari video singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.